artinya kau Rati. Dan besok kau bukan siapa-siapa lagi. Sini. Mas, apa sih? Rati, merpati kecil, aku sayang padamu. Kalau kau disentuh laki-laki lain, aku akan mati. Bagaimana sih? Aku jadi bingung. Perempuan sial. Pak, jangan Pak. Jangan. Dia belum mengerti Bapak. Sudah, kau ikuti saja apa kemauan Bapak. Iya, tapi cepetan dikit. Hari kan sudah hampir pagi. Mas. Rati. Rati. Iya, Mas. Pertunjukan mulai. Baik, Pak. Tunggu apa lagi? Buka. Pahit cari makan di Jakarta. Siapa bilang begitu? Itu ada makanan. Bisa saya bantu, Mas? Sudah dapat tempat menginap? Belum, Mas. Oh. Kalau begitu, di tempat saya saja. Loh. Ini, mari. Sini, Mas. Ya, sana. Nih, ayo. Tunggu. Sudah berapa tahun kalian di Jakarta? 3 tahun. Memangnya kenapa? 3 tahun. Dan yang kalian capai cuma ini? Iya. Kau belum kenal Jakarta. Jakarta akan kenal aku. Oh ya? Mau kenal Jakarta? Kalahkan dulu aku. Baik. Punya rokok nggak? Kita bagi 2. Kau memang pantas mengenal Jakarta. Dan mulai sekarang kau yang memimpin kami. Pakai.
Lihat, itu mereka datang. Yang mana pemimpinnya? Tapi cuma wakilnya. Tempat ini aku ambil alih. Oh begitu? Ya, begitu. Sial. Ingat, mulai sekarang kalian cari makan di tempat lain. Ngerti? Kita mulai buka toko. Ya, terus. Masuk. Terus. Ya, balas kiri. Ya, Berkes, kuncinya jangan lupa nih. Ya. Kamu nih. Lain kali hati-hati, Tante. Terima kasih. Sekarang berat. Terima kasih. Mari. Iya, ya. Aduh, untung ada orang itu. Kalau enggak tas Mbak lenyap. Aku mau kasih dia persen, tapi nggak enak. Takut nanti dia tersinggung. Ah, mana ada tukang parkir tersinggung dikasih persen. Ini jumlahnya, bayarnya ke sana. Gus, Gus. Oke. Kalau Mbak Rati mau kasih persen, kasih aja. Tuh dia orangnya. Bung parkir. Bung. Oh, Tante. Sudah dapat obatnya? Belum. Nomor berapa? Barangkali bisa saya dulukan, Tante. Dewi, tolong dulukan obatnya ya. Tunggu ya, Gus. Sebentar lagi, Tante. Di sebelah ada restoran. Tante mau tunggu sana? Sebentar lagi juga dipanggil. Nanti saya ambilkan. Mari. Yuk. Cep. Silakan pesan, Tante. Bung tidak ikut minum. Duduk. Kopi, Cep. Coca-Cola 2. Bung pimpinan tukang parkir sini ya. Saya centengnya. Untuk jadi centeng, apa syaratnya? Tinju harus keras. Dan selalu siap berkelahi. Tinju Bung keras. Ya, keras sekali. Tapi ada orang yang tinjunya lebih keras. Jadi tidak ada jaminan. Satu-satunya jaminan ialah suatu hari kita akan mati. Ini bukan pekerjaan, Tante. Ini taruhan. Taruhan yang jujur. Saya berterima kasih sekali atas pertolongan Bung. Loh, tidak usah, Tante. Pekerjaan begitu sudah biasa buat saya. Maaf, nama Bung siapa? Bagus. Bagus pribadi. Saya Rati. Kenalkan, kawan saya. Oh ya, Elita. Elita, bukannya Salkim. Itu mana laki. Sorry. Sambil obatnya, Tante. Aduh, pegangannya maut deh. Kok pantang lihat lelaki? Mbak Rati pura-pura. Dita, Enggak. dia kan tukang parkir.
Biar Centeng parkir, Mbak. Kalau orangnya baik, setia, jujur. Lama ya? Enggak. Sekarang Centeng parkir harus tugas lagi. Terima kasih banyak, Tante. Saya yang terima kasih. Mbak, apa aku bilang? Baik kan dia? Ah, sudah lama, Mas. Baru sampai. Ini obatnya. Minum 4 kali sehari ya, Mbok. Terima kasih, Bu. Ibu mau minum teh? Tidak usah. Mbok istirahat saja. Iya. Mbak, aku mau pulang dulu aja. Tunggu sebentar, aku antar. Anda usah, biar aku naik bajai. Ya, Om. Terima kasih ya, Lita. Dah. Roti, aku mau bicara sebentar. Apa Banci itu sering kemari? Mas, kalau Mas datang ke sini hanya sekedar untuk mencampuri urusan pribadiku, lebih baik Mas jangan datang lagi kemari. Aku kan kakakmu. Aku berhak turut campur. Ibu dan bapak susah melihat keadaanmu. Apa yang disusahkan? Rati, kau sudah 3 tahun menjanda. Itu sudah cukup lama. Kau tidak bisa terus-menerus begini. Satu hari nanti kalau aku ketemu orang yang baik, yang jujur, yang tidak suka membohongi aku, dan tidak memelihara perempuan di setiap lorong di Jakarta ini. Kalau orang itu ketemu, Mas akan kuberitahu. Sebelum itu, aku tidak mau dipaksa-paksa. Aku tidak memaksa. Suamimu. Aku tidak punya suami. Bekas suami. Baik, bekas suamimu. Mas Jono minta aku bicara denganmu. Dia mengatakan bahwa dia bersedia menerimaku kembali sebagai istrinya. Apa tidak salah dengar? Bersedia menerima aku jadi istrinya. Dia sudah sakit. Seharusnya dia bertanya, apakah aku masih mau menerima dia sebagai suami. Dia orang baik. Dia sudah memberimu rumah, mobil. Itu hakku menurut keputusan pengadilan waktu kami cerai. Dan kalau dia baik menurut Mas, karena dia mau membantu Mas dengan kredit, itu tidak berarti cukup baik bagi aku. Tolong sampaikan pada dia. Jangan telepon-telepon aku lagi. Dan jangan suruh Niko datang kemari lagi untuk menjemput aku. Dasar kepala batu. Jadi gimana dong? Lita, coba kau pukul kepalaku. Keras. Aku memang kepala batu barangkali. Lita, soal persenan untuk tukang parkir itu sampai sekarang masih jadi pikiranku. Saya terus saja. Aku mau ke sana menemuinya. Mau ikut? Ay, biar nggak diajak, Ika juga ikut. Kamu sih pantang lihat lelaki tampan, langsung kamu kejar. Ay, nggak usah ya, kita kan bukan bangsa murahan. Lita, Lita. Panggilan Suster Moyati. Suster Moyati, tunggu Dr. Herman Karsono di ruang gawat darurat. Pak darurat. Loh, Tante, ada di sini. Kamu siapa? Saya Teguh, kawan Bagus. Oh, Bagus ada di dalam. Bagaimana keadaannya, Tante? Belum tahu. Kata suster tadi keadaannya parah. Apa keluarganya ada di sini? Tidak. Tapi saya baru menelpon orang tuanya di Surabaya. Keluarganya di Surabaya? Iya. Mereka akan datang? Ayahnya bilang dia tidak mau tahu. Bagus. Suster Erna. Suster Erna. Harap segera datang ke kantor. Bagaimana, suster? Maaf. Apa Saya? Ibu keluarganya? Bukan.
Bagaimana kami bisa menghubungi keluarganya? Keluarganya di Surabaya. Apa bisa dihubungi? Sudah. Orang tuanya bisa kemari? Tidak. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Saya. Maksud saya soal ongkos perawatannya. Mungkin dia dirawat agak lama. Saya. Baik. Sebelum pulang, Ibu menghubungi saya lagi. Mbak Ratni, Ika mau beli jeruk dulu. Siapa tahu dia lapar. Maaf, dia belum boleh makan. Oh, belum boleh. Peristiwanya bagaimana, Gu? Kelompok yang dulu menguasai tempat parkir itu datang merebut kembali. Mereka banyak. Saya bilang pada Bagus, kita lari saja. Tapi dia bilang, kalau kita lari terus, sampai kapan kita harus lari? Sebelum pertemuan saya dengan Bagus di terminal, dulu memang tempat parkir itu saya yang menguasai. Lawan yang begitu banyak, dengan gigih dia hadapi. Dia tetap tidak mau lari. Dia tidak pernah mau membiarkan apa yang dianggap miliknya diambil orang lain. Jadi orang tuaku tidak mau datang? Tidak. Tidak apa. Saya memang lari dari rumah. Saya orang buangan. Terima kasih banyak, Tante. Jangan panggil saya Tante. Panggil saja Mbak. Suster, tolong dibagi-bagi, Sus. Terima kasih. Lain kali kalau datang kemari, tidak usah bawa apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang, apa rencanamu? Sembuh. Kemudian merebut tempat parkir itu lagi. Sehingga kau digotong ke sini lagi. Ini bukan pertama kali, Tante. Mbak. Buat saya, setel kencang mati muda. Hidup ini indah, Gus. Tidak bagi saya yang melarikan diri terus. Kau harus punya harapan. Coba tanya berapa ongkos rumah sakit ini. Jangan lupa. Jangan kau pikirkan itu. Aku tidak pikirkan. Aku hanya ingin tahu. Mbak lihat bagaimana orang memperhatikan kita. Apa ada yang aneh pada kita? Iya. Karena Mbak orang yang terpandang, sedangkan aku cuma orang jalanan. Kalau mereka tanya padaku, akan aku katakan, itu jagoan yang perkasa dengan pacarnya. Mbak suka bercanda. Mbak tahu, waktu pertama kali aku datang ke Jakarta sini, dalam kantongku hanya ada sebatang rokok dan sebilah anak geretan. Dan sekarang aku berada di sini didorong oleh perempuan cantik seperti Mbak. Buat aku pun sudah mengherankan. Kita tidak usah pedulikan orang lain. Kita bisa buat mereka lebih heran lagi. Gus. Boleh aku pegang tangan Mbak? Boleh. Mbak tidak takut padaku? Tidak. Kenapa? Aku punya sifat buruk. Aku suka mengambil apa yang aku inginkan. Apa itu tidak mengerikan? Tidak. Kalau begitu, aku tidak sejahat yang kukira. Kau tahu, Gus, aku justru merasa aman jika berada di dekatmu. Ayo, San. Kerja nyanyi aja ente. Wah, sorry. Lama ya? Nggak apa-apa. San, jangan lupa nanti malam kau kejemput.
Kapan Mas perkenalkan saya pada Mas Bagus? Nanti kalau dia sudah keluar dari rumah sakit, ya. Bu, Ibu tahu Bagus ada di mana? Tidak. Apa tidak mungkin dia ke rumah Ibu? Dia lari. Lari? Lantas ku pasang di lehermu, bakal ku copet Gus, sorry Gus, aku lari dari rumah sakit. Kenapa? Berarti kan mau menalangi dulu. Susah kalau berhutang budi pada orang. Dan kamu tahu, kita tidak akan bebas lagi, Gu. Lagi pula, sudah waktunya kita merebut tempat parkir itu kembali. Gus, apa perlu kita kembali ke sana? Tempat itu punya kita, Gu. Ada rokok? Ada. Kawan-kawan semua sudah kerja. Dan kau sendiri bagaimana? Aku kerja di bioskop Taruna. Oh. Rupanya banyak kemajuan selama aku berada di rumah sakit. Kalau begitu, aku sendiri yang akan merebut tempat parkir itu. Jangan. Barati banyak menasihati kami. Dan dia sangat bersimpati sekali padamu. Bersimpati pada orang macam kita? Kau jangan lihat seluruh dunia ini sebagai musuh, Gus. Bukan kita yang memusuhi, tapi kita yang dimusuhi. Siapa nih? Santi. Pacarku. Sekedar iseng. Tidak. Sungguh-sungguh. Dia baik. Jadi sekarang aku sendiri. Ya. Tidak, Gus. Aku tetap bersamamu. Tapi dengan adanya Santi, kau sudah menjadi bagian dari dunia lain. Tidak juga, Gus. Kita dari dunia yang sama. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Barati yang bisa. Barati, kau tahu rumahnya? Itu dia. Kenapa? Lain kali saja deh. Barangkali dia tidak di rumah. Biar kulihat sebentar. Apa? Enggak. Gus, ayo. Berandalan barangkali. Jalan. Gus. Apa kabar? Baik. Kenapa tidak masuk sama-sama Teguh? Barangkali nanti saya mengganggu. Teguh ada di mana? Di belakang. Dia sudah biasa kemari. Ayo masuk. Biar aku lewat belakang saja. Lewat sini saja. Kenapa? Nanti dikatakan orang aku tidak tahu menempatkan diri. Memangnya tempatmu di mana? Di sana. Di jalanan. Itu tidak betul. Bagaimana kalau sekarang kau kuundang masuk lewat pintu depan? Ayo masuk. Sudah bilang suruh masuk. Nggak masuk-masuk. Dasar janda. Duduk. Aku hanya sebentar. Aku hanya ingin mengucapkan rasa terima kasih sekali lagi. Dan aku tidak akan melupakan. Kenapa kau lari dari rumah sakit? Entahlah. Ya. Pengen lari aja. Duduk. Ayo duduk.
Tunggu sebentar ya. Aku mengatakan pada diri sendiri, jangan lari, Gus. Ada orang yang baik yang mau membantu. Tapi entah karena apa, mungkin karena kebiasaan, kaki ini lari juga, Mbak. Sebetulnya aku malu kemari. Aku begitu lancang, berani-beraninya memegang tangan Mbak tempo hari. Aku minta maaf. Tapi aku tidak menarik tanganku kan waktu kau pegang? Enggak. Mbak, saya mau pergi dulu. Gus, kau di sini dulu ya. Aku mau kerja. Enggak. Aku ikut kau saja, Gu. Kenapa? Kau tidak mau menemani aku? Kau takut karena aku janda ya? Kenapa harus takut? Kata orang, janda suka merebut kebebasan laki-laki. Kita hanya bebas kalau kita sudah tidak mempunyai apa-apa yang bisa diambil orang. Saya pergi dulu, Mbak. Duduk. Kapan kau bawa Santi kemari? Nanti. Salam buat Santimu ya. Ya. Semoga kau sudah kapok berkelahi sekarang. Ini bukan yang untuk pertama kalinya perutku dirobek orang, Mbak. Lantas, untuk apa semua itu? Entahlah, di jalanan memang hukumnya sudah begitu. Siapa yang kuat, menang. Dan yang lemah, hancur. Itu hukum rimba, Gus. Tidak antara manusia. Ayo minum. Kau salah melihat. Semua orang kau anggap musuh. Semua orang kau curigai. Ya kan? Gus, aku ingin bicara sungguh-sungguh denganmu. Jangan berkelahi lagi. Kau harus merubah jalan hidupmu. Yang aku tahu cuma berkelahi. Latar belakang pendidikanku sangat rendah. Apa yang bisa ku capai dengan tingkat pendidikan semacam itu? Yang paling penting, kau harus janji tidak akan memilih kekerasan sebagai penyelesaian. Apa gunanya janji seperti itu? Buat orang macam aku. Ada. Apa? Kalau kau mau janji, kau boleh pegang tanganku lagi. Kenapa berhenti? Sebentar. Gus. Kau sudah janji, jangan ke sana lagi. Kau selalu mempertahankan apa yang kau anggap milikmu dengan kekerasan. Yang aku tahu cuma bahasa itu. Tapi mulai sekarang, kau mau kan mendengarkan kata-kataku? Baiklah. Lalu, kemana lagi kita sekarang? Ke tempat yang menyenangkan, di mana kau tidak akan berkelahi dan dilukai orang. Mas, jangan lupa mesin tiknya. Ya. Ku, aku sudah naik pangkat. Sekarang aku supir, bukan centeng parkir lagi. Oh iya, Gus. Kenalkan ini Santi. Bagus. Mas Teguh banyak cerita tentang Mas. Oh. Mau kemana? Aku tadi berkelahi. Berkelahi? Ada 3 pemuda berandalan mangsa masuk tanpa karcis, dan Mas Teguh mencoba menghalangi. Akhirnya berkelahi. Aku kenal siapa mereka. Gerombolan mereka besar. Mereka pasti datang kemari. Gu, ingat. Kalau sekarang kita lari, kita tidak akan pernah berhenti lari. Lawan kita tidak seimbang, Gus. Lawan tidak boleh dielakkan. Kita tidak bisa terus-menerus melarikan diri. Kapan kau bisa memberikan tempat yang tetap buat Santi?
Sebaiknya kau bawa Santi. Dan kau sendirian di sini? Ya. Itu mereka datang. Ayo, itu dia. Ayo, ayo. Kita keluar. Kau mau bicara dengan mereka? Iya. Dalam bahasa yang mereka kenal. Sudah. Ayo, ayo. Mana Teguh? Saya. Kenapa? Bukan dia, bukan. Itu, lihat tuh. Santi, kunci pintu. Hati-hati, Mas. Ya. Minggir. Ayo, Gu. Gus. Gus. Sudah, bangun. Mas Bagus! Ketinggalan kamu. Iya. Mas, Ayo, Gus. Berhenti. Niko, apa kau juga lihat apa yang saya lihat? Iya. Man, jangan lupa. Kandang-kandang kosongnya taruh di pojok. Iya pasti. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Kalau begitu, kau siapkan telur dari blok B. Baik, Pak. Halo, peternakan suka maju di sini? Saya sendiri. Mas Jono, apa kabar? Waktu saya keluar dari kantor Mas, kabar masih baik sekali. Tapi di depan gerbang, saya melihat sesuatu yang membuat kabar menjadi buruk. Maksud Mas Jono? Saya melihat Rati, adik Mas sendiri yang masih saya cintai, duduk berdampingan dengan seorang berandal gelandangan. Saya bisa mati. Dan kalau saya mati, tidak ada orang yang dapat menguruskan kredit untuk peternakan. Rati. Rati. Mari sebentar. Duduk. Kau semobil dengan siapa tadi? Yang bertanya ini Mas Narto atau Mas Jono? Kalau Mas Jono aku tidak perlu jawab. Kalau Mas Narto yang bertanya, jawabnya adalah kawanku. Kenapa? Apa saya kenal? Aku rasa tidak. Dia tidak termasuk golongan dengan siapa Mas bergaul. Dia orang baik, jujur. Bekas tukang parkir. Tukang parkir? Ya, tukang parkir. Tidak punya uang, tapi lebih menghargai orang daripada uang. Rati, kau jangan menyender-nyender aku. Besok, panggil dia kemari. Tidak. Tidak? Kau memang adikku. Tapi ingat, kau juga adalah pegawaiku. Dalam perusahaan, pertimbangan antara kakak dan adik tidak berlaku.
baik. Dan dia tidak perlu datang kemari. Karena dia bukan pegawai Mas. Ratih, kau jangan mempersulit aku. Begini saja, Mas. Selama ini aku telah bekerja sebaik-baiknya. Dan berusaha menjadi pegawai yang baik. Tapi kalau pekerjaanku dianggap tidak menguntungkan perusahaan, pecat saja aku. Ini laporan pemasaran terakhir. Penjualan telur naik 25%. Terlambat ya, Mbak? Tidak, aku baru keluar. Oh. Mbak. Betul, Pak. Ya, ya. Ya panggilnya Ratih, Mbak. Setan. Niku, siapa? Seperti apa yang kukatakan, orang itu ternyata bukan supir. Di sini tenang. Jakarta terlalu panas. Mengapa Mbak sampai sekarang belum juga bersuami? Karena tidak ada yang mau padaku. Ah, aku tidak percaya. Mbak orangnya cantik. Barangkali kau benar. Aku seolah-olah tidak berselera untuk membangun hidup rumah tangga kembali. Pengalamanku dengan suamiku terlalu berbekas di hatiku. Aku merasa dibohongi, sehingga sampai kini aku takut. Takut apa? Takut dibohongi lagi. Dia orang yang keras kepala. Dia tidak akan mau melepaskan sesuatu yang dianggap miliknya. Mbak. Ada yang ingin kau katakan? Enggak. Ternyata lemparanku tidak begitu jauh. Gagal. Kau ingin mengatakan sesuatu? Ya, aku sayang sama Mbak. Aku juga. Gus. Apa, Mbak? Jangan panggil aku Mbak lagi. Ya. Ya, Ratih. Kita jalan lagi? Enak juga naik motor. Siapa, Mas? Ratih. Ratih. Sama tukang parkir itu. Saya sama sekali tidak mengerti. Apa kau sudah tidak punya lagi rasa malu? Kenapa mesti malu? Kau sudah kehilangan pegangan, Ratih. Kau petentang petinting dengan seorang laki-laki jalanan. Seorang buaya. Dan kau masih berkata, kenapa aku harus malu? Apa kau sama sekali tidak tahu? Bagaimana tetangga-tetangga mengoceh? Apakah hina jika seorang perempuan mencintai seorang laki-laki? Dan seorang laki-laki mencintai seorang perempuan? Cinta? Cinta apa? Laki-laki itu tidak lebih dari mencari kesempatan. Dan kau perempuan gatal.
Mau kemana kau? Pergi. Tatih, putuskan hubunganmu dengan laki-laki bajingan itu. Kalau tidak, jangan kau injak lagi rumah ini. Putus hubungan kekeluargaan kita. Bagus, sudah pulang? Ada di belakang. Di kamar Mbok. Di kamar Mbok? Iya. Lama juga kau. Diapakan saja kau di sana? Diadili. Oh, iya. Diadili? Kau bertengkar dengan kakakmu? Bukan hanya dengan kakakku, tapi dengan seluruh keluargaku. Semua hanya karena aku. Aku tidak mau kau susah. Kesusahanmu adalah kesusahanku. Gus, kau betul-betul sayang padaku? Ya. Karena kaulah satu-satunya perempuan yang ku kenal baik selama ini dan mau mengerti sifatku. Kau mau mengawini aku? Apakah kau masih ragu dengan kata-kataku yang tulus? Aku mau mengawinimu dan aku mau tanggung jawab. Gusti. Jangan kau anggap persoalan kita selesai sampai di sini. Boleh. Lalu? Ya begitulah. Aku dikejar terus oleh mereka
dan aku terpepet, tanganku kena rantai. Cuma yang aku tidak habis pikir, siapa mereka? Kenapa mereka berniat untuk membunuhku? Sebentar ya. Ya, halo. Rati, kali ini dia masih untung. Kau masih dapat bertemu dengan dia. Dan dia dapat pulang dengan selamat tanpa diganggu. Tapi kalau kau masih melanjutkan hubungan dengan dia, aku akan kirim mayatnya ke rumahmu. Dari siapa? Dari kantor. Oh. Gus. Barangkali lebih aman kalau untuk sementara kau tidak datang dulu kemari. Kenapa? Aku takut sesuatu akan menimpa dirimu. Kau jangan takut. Aku yakin ini hanya karena kesalahpahaman belaka. Aku memang punya musuh. Tapi musuh-musuhku tidak akan berani menyerang aku seperti itu. Barangkali ada orang yang iri hati, yang tidak suka melihat hubungan kita. Gus, kalau kau celaka karena aku... Rati, kau sayang aku kan? Lebih dari segala-galanya. Kau tahu, aku tidak akan pernah mau melepaskan milikku dengan begitu saja. Bagus pribadi bukan seekor lalat yang dengan mudah diusir. Siapapun tidak akan pernah bisa melarang aku datang kemari. Kau juga tidak. Aku punya kabar baik. Lain kali kalau aku datang kemari lagi, aku sudah mempunyai jabatan baru. Supir taksi jam-jaman. Bukankah itu satu permulaan yang baik? Aku pergi. Bu. Apa hari ini tidak belanja? Kenapa, Bu? Bu, kita pulang ke rumah ibu. Mbak? Mbak? Nyonya ada, Mbak? Pergi. Kenapa semuanya dikunci? Oh iya, ini ada titipannya. Ini, Del. Bagus. Surat ini adalah surat perpisahan. Dengan sampainya surat ini ke tanganmu, anggaplah hubungan kita berakhir. Jangan kau cari aku. Percayalah, ini kulakukan demi kebaikan. Aku yakin kau bisa menjumpai gadis lain yang lebih baik dari aku. Rati. Apa salah saya, Mbok? Ada pesan buat saya? Tidak ada. Ibu menangis. Nyonya di mana sekarang? Di mana? Saya harus bicara dengan Nyonya. Saya tidak akan bikin apa-apa. Kalau Nyonya menyuruh saya pergi, saya akan pergi. Saya hanya mau tahu apa salah saya. Ya. Sini saja, Den. Ya. Ayo, Den, turun. Mas.
Maaf. Selamat siang. Mau apa? Maaf. Apa saya bisa ketemu Ratih? Nyonya Ratih. Maaf. Apa saya bisa ketemu Nyonya Ratih? Tidak. Sekarang kamu keluar. Tolong, beri kesempatan saya untuk ketemu sebentar. Saudara saya tidak punya urusan dengan sampah jalanan seperti kamu. Keluar! Keluar! Tolong, beri saya... Jangan dipukul, Pak. Jangan dipukul gitu, Pak Landa. Balikin bakasanmu. Kita pulang dan silakan, Beb. Ayo kita pulang. Jangan sekali-kali kemari lagi. Bawa dia, Bu. Kita pulang aja, Beb. Yuk. Berangkat, Sri. Iya. Kenapa, Gus? Kok muram? Tolong kembalikan mobil temanmu itu. Katakan, aku tidak jadi bawa. Memang kenapa? Baca. Apa yang terjadi? Kenapa dia putuskan begitu saja? Biasa. Ada janda cantik, kaya, terhormat. Lalu ada pemuda jalanan yang dapat dijadikan kuda pejantan. Tapi ini memang semua salahku. Kau jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Barangkali ada sebab lain. Jangan jadikan terlalu sulit. Otakku hanya dapat menerima hal-hal yang wajar. Gus, tunggu. Gus, Bagus. Mau kemana? Kembali ke tempat dari mana aku datang. Jalanan. Ya, kiri dikit. Terus, maju. Ya, maju kanan. Ya. Mau apa lagi kamu? Aku datang sini. Aku mau bicara. Bicara apa? Waktu perkelahian terakhir, kau merobek perutku dengan celurit. Sebelum itu, kau telah memukuli kawanku. Betul. Dan kini aku membawa celurit untuk merobek perutmu. Setan. Mengebokong. Tidak. Celurit ini untuk merobek perutku. Lalu giliranku merobek perutmu. Apa maksudmu? Hasil pelataran parkir ini kita bagi dua. Ya, maju. Selanjutnya kita bersahabat. 1/4 buat kau, 3/4 buat aku. Ini cuma karena aku kasihan padamu. Bagaimana? Tidak. Separuh untukku dan separuh untukmu. Terserah. Buat kau tidak ada pilihan lain. Kecuali kalau kau memilih Nusa Kambangan. Balas kiri. Setuju? Ya, balas. Ya, mundur dikit. Ya, terus.
aja lah. Bangun. Di sini nggak boleh nginap. Aduh. Gimana sih? Tiap malam kasar melulu. Pulang dulu. Oh, dirinya Wel, sini Wel. Ada Mbak. Nah, bagus. Ya, siap. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu daripada bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik go di tanganmu daripada hukum mati bunuh diri. Gus, dari mana kamu? Lebih baik dari tempat asalku. Jangan kembali ke sana lagi. Kenapa? Lalu aku harus kembali kemana? Semua orang bilang agar aku bisa memperbaiki jalan hidupku. Aku sudah coba, tapi ini aku bebas. Bebas? Ya. Kebebasan macam apa yang kau miliki? Kamu tahu apa artinya bebas? Bebas ialah tidak mempunyai apa-apa yang bisa direbut orang lain. Kau membohongi dirimu sendiri. Begitulah, Mbak. Saya yakin dia cinta sekali pada Mbak. Aku tidak bisa menolong dia. Aku akan kembali pada bekas suamiku. Tapi Bagus bilang perkawinan Mbak dulu tidak bahagia. Itu sudah nasibku. Terima kasih. Kalian sudah menengok aku. Iya, mau apa? Enggak ngomong apa-apa kok. Sakit yuk, biar nggak pusing. Dasar jabu. Lip, minum lagi, Lip. Dul, dunia punya kita. Kurang apa saya? Kurang apa? Tenang. Minggir. Hei, Bong. Bunuh dia.
Dul. 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 Cepat sembuh ya, Mas. Gus, kau lihat siapa yang datang? Tidak ada gunanya kan kau lari? Sekarang kau balik lagi kemari. Biarpun kami tidak cari-cari. Silakan, Bu. Terima kasih. Tadi Ibu kemari, Mas. Iya. Jangan lupa minum. Mas, hampir jam 9. Nanti terlambat lagi. Oh, iya. Saya kerja dulu, Gus. Mbak di sini. Ayo, San. Cepat sembuh ya, Mas Bagus. Mbak, saya pulang dulu, Mbak. Yuk, terima kasih, San. Iya. Kau datang juga. Iya. Aku tahu kau tidak bisa memaafkan aku. Aku sendiri tidak bisa memaafkan diriku atas apa yang pernah aku lakukan terhadap dirimu. Aku maafkan kau, Gus. Semua ini terjadi karena kesalahanku. Tidak ada yang bisa disalahkan. Aku mengira semuanya sudah hancur. Aku ingin menghancurkan diriku bersama dengan semua harapanku padamu. Jangan, kau harus hidup. Tapi, kenapa kau meninggalkan aku? Apa karena salahku? Tidak. Karena nasihat keluargamu? Mas Narto memang tidak menyukai kau. Tapi aku merasa berhak menentukan pilihanku. Lalu, kenapa tiba-tiba kau meninggalkan aku? Aku sayang sekali padamu, Gus. Kau ingat orang-orang yang mengejarmu dengan sepeda motor? Mereka orang-orang suruhan bekas suamiku. Lalu mereka suruh aku pilih. Memutuskan hubungan dengan kau atau merelakan kau jadi mayat. Aku masih hidup sekarang. Kau tidak kenal dia, Gus. Dia sama seperti kau. Dia tidak akan melepaskan apa yang dianggap haknya begitu saja. Aku senang. Itu tandanya bahwa aku kini memiliki sesuatu yang sangat berharga. Lalu, kenapa kini kau berubah pikiran? Aku bingung. Aku tidak bisa membiarkan kau dibunuh. Aku malah bersedia menjadi istrinya kembali. Tapi aku tidak bisa. Aku seperti harus makan buah si malakama. Kenapa kau tidak ceritakan kepadaku? Karena aku tahu sifatmu. Kau pasti akan menghadapinya. Sekarang aku pasrah. Gus, kita lari saja ke kota lain. Tidak. Kalau memang jodoh, Tuhan akan memberikan jalan. Aku akan pulang ke rumah dan menunggu kau di sana sampai sembuh. Jangan. Kau tinggal di rumah ibumu. Lalu aku akan menjemputmu dari sana. Aku tidak ingin kau lari dari rumah ibumu seperti maring lari tengah malam.
Ibu. Bagus, jaga Rati baik-baik. Bu, Rati, hati-hati ya nak. Enak ya kembali ke rumah sendiri, Mbok. Oh iya, Bu. Mari, mari. Ayo. Mbak Rati, kami jalan dulu. Mau kerja. Oh, terima kasih, Gu. Santi di sini saja sama Mbak. Terima kasih, Mbak. Lain waktu saja. Saya juga harus pergi. Dan saya juga harus mulai bekerja. Iya kan? Sering-sering kemari. Iya, Mbak. Gus. San. Halo, bioskop Taruna di sini. Teguh, dia belum datang dari pagi. Apa ada pesan? Halo, halo, ini dia datang. Mas, telepon. Dari siapa? Rati, siapa tadi? Iya, Teguh. Bagaimana, Mbak? Suruh dia langsung pulang. Kenapa? Oh, baik, Mbak. Saya akan cari dia. Setan. Hei! Ganco! Masya Allah. Supir truk sialan. Naik, Gus. Mbak Rati menyuruh kau pulang. Kita kejar dulu supir truk itu. Tidak, ini pasti ada hubungannya dengan keselamatan Mbak Rati. Ayo. Sama siapa? Oke, aku tahu, Gu. Ayo. Udah tenang, Bo. Mas, stop, Mas. Stop, Mas. Jangan, Mas. Keretanya sudah dekat. Hei, Mas. Ayo turun. Turun. Lepas. Selamat datang, sayang.
Ayo! Bagus! Bagus! Tunggu! Berbakman aku! Ayo! Tidak! Bagus! Sudah diam! Bagus! Ikut! Bagus! Bagus! Hati! Sudah! Sini semua, ayo kumpul. Gus. Rati. Terus, jangan sering-sering begini. Ongkos Rika mahal. Tidak, ini untuk yang terakhir kali, Gu. Betul.